أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذين ورسوله معه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak kerabat kita, tetangga kita, sahabat kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, kesempatan, keinginan langkah sehingga mereka dapat berkumpul bersama-sama kita dalam melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Tapi tak semua juga saudara-saudara kita yang datang ke masjid yang kita cintai ini. Banyak juga saudara-saudara kita diberikan nikmat hidup, diberikan nikmat sehat, tapi ada satu nikmat yang dicabut Allah di dalam hatinya, yaitu nikmat istiqomah dalam iman dan Islam. Maka hari ini kita ditentukan Allah masih yaitu dalam kesehatan, kesempatan, keringan langkah, nikmat yang besar yaitu nikmat istiqomah. Maka ini adalah nikmat yang amat sangat besar, tak dapat diberikan apapun yang diberi senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala ta'ala adalah selain hamba Allah, kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah wa rabbil alamin. Sampai-sampai dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui salah satu hadisnya, "Kalau dia berdoa alhamdulillah, apabila sesuatu amalan kita dia lalui dengan dimulai dengan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa maka amal-amalan itu terputus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah juga berjanji dalam Al-Qur'an, la in sabartum la'azidannakum, kalau kau senantiasa bersyukur kepadaku, maka nikmatku akan aku tambah kepadamu. Tapi setelah itu Allah juga berjanji kepada kita, wala in kafartum, kalau engkau senantiasa kufur akan nikmatku, inna adzabī lasyadīd, maka sesungguhnya azabku amatlah amat sangat pedih. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sebuah dalam ingatan kita ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan, berpisah kita pada bulan itu, masuklah kita ke bulan Syawal ini. Tak lain tak bukan adalah yang perlu melatih diri kita, yaitu amal-amalan yang dapat kita terapkan setelah bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab itu, hari ini dalam kesempatan yang baik, yang paling baik di antara 7 hari yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan kepada kita semua bahwasanya setelah Ramadan yang baru kita tinggalkan, maka ada amal-amalan yang mesti senantiasa kita lestarikan setelah bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal ini, yaitu adalah 5 di antaranya
adalah begitu banyak, 700.000 kali lipat banyak lebih. Tapi kesempatan yang singkat siang hari ini Fadil menyampaikan ada 5 nilai Ramadan yang masuk ke bulan Syawal ini yang kita terapkan di masa kehidupan kita, baik itu di masa sekarang maupun di masa kehidupan yang akan datang. Yaitu adalah yang pertama, 5 di antara yang pertama adalah Ramadan senantiasa menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu di siang bulan suci Ramadan semua kita tidak makan, tidak minum, padahal makan itu halal. Padahal istri dulu yang kita nikahi dengan akad yang halal, tapi semua dapat kita tahan 29 hari sampai 3 bulan lamanya. Tak lain tak bukan adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan melawan orang tua. Kalau orang tua takut kepada Allah, dia tidak akan menyanyiakan anak. Kalau pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan meletakkan di bawah timbangan, dia tidak akan tipu-tipu karena ia tahu ancaman Nabi. Manusianya paling sadinya, siapa yang menipu kami maka dia bukan korban kami. Kalau takut kepada Allah, ahli ulama tak akan berbuat zalim. Kalau takut kepada Allah, penguasa juga tidak akan curang pada yang dilakukannya. Kalau takut kepada Allah, maka perempuan tidak akan membukakan aurat rambut kepalanya, karena lebih baik memasukkan paku ke kepala daripada menyentuh perempuan yang rumah Allah. Kalau takut kepada Allah, maka senantiasa akan senantiasa bertasbih, bertahmid, berzikir dan berselawat mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut itulah yang menjadi krisis bangsa kita di saat zaman sekarang ini. Anak takut kepada Allah, dia senantiasa melawan orang tua. Maka pria yang tidak takut kepada Allah senantiasa menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Penguasa tak takut kepada Allah, dia tidak menjalankan amanah sesuai perintahnya. Maka oleh sebab itu rasa takut itu senantiasa berpupuk di dalam hati kita ini. Itulah mesti kita tanamkan. Ketika kalian ingin menimpakan batu ke kepala kalian, hati ini disebutkan Allah, diabadikan Allah di dalam Al-Quran. La'in masakta ilan yayalakan taruhulani. Wahai engkau saudaraku Khalil, apakah ingin engkau menimpakan batu ke kepalaku? Ma'ana dibasit bilayali aku ulang. Silahkan, aku tak akan membalas kamu. Aku tak akan membalas kepada dirimu, wahai saudaraku Khalil. Apa Khalil tidak membalas? Apakah Khalil itu seorang yang sangat cerdas? Buat dia sangat sehat secara fisik dan mental. Mengapa dia tidak membalasnya? Dia mengatakan ini la'uhullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasa takut itu yang dapat menghalang kita dari api neraka. Karena tak lain tak bukanlah hampir tidak ada titik antara diri kita dengan api neraka. Satu-satunya adalah menghalang kita senantiasa kita akan membacakan Allahumma khashir lana min khasyatik. Ya Allah, berikan sedikit rasa takut kepada diri kami, berikan sedikit rasa takut di dalam hati kami. Maya perlu bainana wa baina wa'asyik. Dengan rasa takut itu dapat menghalang kami dari api neraka. Yang pertama tak lain tak bukan adalah mengabadikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada penilaian yang kedua adalah yaitu senantiasa merasakan perasaan orang lain. Islam tidak agama egois. Islam tidak mengakui keimanan seseorang tanpa merasakan perasaan orang lain. Sampai-sampai dikatakan Nabi SAW, laisa bil mu'min, kamu tidak diakui beriman, walaupun sholat id, walaupun ke Makkah umrah haji bolak-balik. Laisa bil mu'min, kamu tidak diakui beriman. Siapa dia? Alladhi yaqa'u sab'anan, orang yang sanggup 12 fajauhu ila jannati jamu, tetangga rumah sebelah dia kelaparan. Bahkan dalam hadis yang paling tegas diriwayatkan Ibu hadis Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum, kamu tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi, saya kepada dirimu ma yuhibbu nafsi, diri juga saya kepada saudaranya. Yaitu yang kedua adalah ingin merasakan perasaan orang lain. Mengapa kita 30 hari namanya berlapar-lapar, menahan kering haus rentang tenggorokan? Tak lain tak bukan adalah menanamkan rasa merasakan perasaan orang lain. Yang kedua adalah menanamkan dan berbagi kepada orang lain saudara kita. Ada penilaian yang ketiga adalah 30 malam kita ramaikan sholat tarawih, 30 malam kita berkumpul di masjid-masjid yang kita cintai.
Apa maknanya? Tak lain tak bukan adalah kita untuk diajarkan memakmurkan masjid. Karena masjid ketika bulan Ramadan dia akan ramai, suara menunjuk, suara tasbih, takbir. Ketika setelah Ramadan dia akan kembali kesunyian kepada hari-hari yang sebelumnya. Keberhasilan Ramadan bukan ramai orang sholat di bulan suci Ramadan. Keberhasilan Ramadan bukan orang ramai di 10 malam terakhir, tapi keberhasilan Ramadan setelah di bulan suci Ramadan masuk ke bulan Syawal, ia tetap senantiasa akan melestarikan memakmurkan masjid. Nabi SAW yang lembut hatinya, yang lembut tutur katanya, ketika masjid tidak diramaikan, di situ Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya? Layan tahyana mereka yang sengaja tidak meninggalkan masjid dan meninggalkan masjid. Layan tahyana, jangan ulangi ini lagi. Bagaimana kalau mereka mengulangi kata sahabat Nabi SAW? Dan muharriqna alaihim tahun, aku akan membakar rumah-rumah mereka. Begitu tegas dan keras Nabi Muhammad SAW ketika masjid tidak dimakmurkan secara berjamaah. Hari ini kita dapat bernaung di bawah pokok kayu, bahkan gedung yang sangat kokoh. Hari ini kita sudah mungkin pernah merasakan amat sangat panas yang menggigit di telinga, di kepala kita. Bagaimana nanti ketika di akhirat matahari itu satu jengkal dari bulu-bulu di kepala. Pada saat itu tidak ada lagi namun kecuali pertolongan Allah. Kepada itu tak ada lagi yang dapat menolong kita, tapi ada orang-orang yang tolong Allah adalah siapa dia orang-orang yang ditolong Allah Subhanahu Wa Taala nanti di para masyarakat. Sejengkal dari bulu kepala matahari amat sangat panas. Tanah tabungan adalah rajulun qalbuhu mu'allahun fil masajid, orang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid. Kalau hati tergantung di masjid, barang boleh di toko, barang boleh di kantor, barang boleh di tempat pekerjaan dimanapun. Tapi ketika ada itu berkumandang, dia dengar dengan telinga yang baik, hayya 'alas shalah, mari sholat, gelisah hati, tak sabar untuk memenuhi panggilan suara azan. Maka itulah tak lain tak bukan adalah memakmurkan masjid yang digantikan Nabi SAW senantiasa kita memakmurkannya. Adapun nilai yang keempat adalah menyambung tali silaturahim. Sibuk mungkin kita setelah 11 bulan ini sudah disibukkan dengan segala, tapi ketika bulan suci Ramadan dan pada bulan juga Syawal kita bertatap muka bersama dengan sahabat-sahabat kita, bertatap muka bukan di kafe, bukan di mall, bukan di tempat pada haram, bertatap muka di rumah Allah, barang-barang yang suci, bertatap muka mendengarkan imam lantunan ayat suci ataupun yang indah. Maka ini senantiasa kita lestarikan, senantiasa kita berbesarkan. Maka tak ada bukan dalam hadis dikatakan Nabi SAW, Amin muslim ini ada dua orang muslim yang kita kiai berjumpa, walau bersama-sama berjabat tangan, illahu birahimah, maka Allah ampunkan dosa mereka berdua malam yatabarraqo, sebelum mereka berpisah. Orang yang mengandung tali silaturahim, padahal Allah Subhanahu Wa Taala katakan sudah di dalam Al-Quran, ijazah ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, nah yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastakbirun, tak dapat dimajukan walaupun sesaat. Tapi dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan, man ahabba ayyasabalahu fi rizqihi, siapa yang mau diperluas rezekinya, wa yusa'alahu bi ajalihi, mau tunda ajalnya, memperpanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Oleh sebab itu, undangan tali silaturahim hari ini, undangan berjabat tangan selagi tidak melanggar perintah Allah dan Rasul, senantiasa dihadiri, karena makna melanjutkan, melestarikan silaturahim, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Syekh Mutawalli Aksarul dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, makna umur bertambah, barokah umur bertambah, makna rezeki bertambah, barokah rezeki bertambah. Dan pada rezeki kita ditakut kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sholat, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat di dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehat dalam tubuh fisik ini, wa afiyatan fil ilmi, ilmu kita senantiasa bertambah, tapi tak ada makna bertambah kaliannya, tidak ada barokah. Maka dalam rezeki kita dikatakan wa barakatan fil rizki, ada barokah pada rezeki. Berikut surat
pernah bersama merantau dengan dia jauh di sana, itu pulau di sana, maka jangan pernah kulit. Setelah sholat kita berdoa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu. Itu yang dapat mengirimkan doa kita kepada mereka. Hari ini kita lebih kurang jauh dalam 1 kilometer jauh dari makam Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah menitipkan balasan kepada kita dan dekat selawat kita kepada diterimanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah balas 10 kebaikan, wa hutum anhu asyara sayyi'at. Allah tutupi 10 kesalahan, wa rufiyallahu asara daraja. Allah naikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Maka senantiasa memanjangkan umur rezeki. Inilah yang senantiasa dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nilai yang terakhir adalah nilai yang biasa harus kita laksanakan adalah menuntut ilmu. Salah satu guna menyelamatkan manusia dari kebodohan, dari kefakiran, tak lain tapi bukan adalah menuntut ilmu. Lalu kita minta Allah itu menggulungkan ada sekelompok orang menuntut ilmu yang selama kita Allah membaca kitab Allah. Wala tara Rasulullah bima bainahu, mengkaji isinya, berkumpul ilmu Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Nazarat alaihi rahmah, Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya. Nazarat alaihi rahmah, maka senantiasa akan bahagia dirinya. Tasbihul malaikah, ia senantiasa dari kepala malaikat. Wasfarah ikhwati hikmatullah, ia senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Ramadan ada mengatakan berat, sangat berat, tapi ada lagi yang berat, yaitu apa? Di bulan Syawal. Banyak orang sanggup puasa di bulan suci Ramadan, tapi tak sanggup berpuasa di bulan Syawal. Maka tak lain tak bukan adalah jangan pernah merasa diri lebih baik dari sebelumnya apa yang terjadi setelah di masa yang akan datang. Man khairin nafsu binafsi, siapa orang yang baik dari hari yang lalu, dari hari ini, dari hari yang lalu, maka bahwa wabih ialah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah di antara 700.000 lipat bahkan lebih nilai Ramadan yang telah dilaksanakan di bulan Syawal, maka senantiasa melaksanakannya. Maka oleh sebab itu kita menjadi orang-orang mukmin yang sejati, yang dibanggakan oleh para malaikat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tamu-tamunya. Adapun tak bukan kesimpulan tersebut adalah, ingat dalam salah satu Allah sedang mengatakan di antara 6.666 ayat, Allah menjelaskan kepada satu patokan yang amat sangat berat. Apalagi dia walaupun senantiasa beramal kita melaksanakan perintah Allah, tapi Allah sanggup mau kepada manusia. Apa dia? Lakin asramta, ingat, kalau kau bersekutukan aku dengan yang lain, layak batalna amaluka, maka kau hapus segala amal-amalmu. Maka ingat, salah satu alat bersekutukan Allah, mencari lawan daripada Allah, maka akan terhapus dosa-dosa kita di hadapan Allah, dan kita tidak menjadi orang-orang yang berdosa. Dan itu amal-amal kita laksanakan tak ada bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari yang berbahagia ini. Mungkin yang menyampaikan tidak mengamalkan daripada yang mendengarkan, mungkin yang boleh mengamalkan daripada yang mendengarkan yang mengamalkan daripada yang menyampaikan. Tak lain tak bukan adalah sesama umat muslim, sesama beragama Islam, tak lain tak bukan adalah dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan tentang kesabaran, saling ingat mengingatkan tentang kebenaran. Itulah yang dinamakan Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah seorang mukmin tetap bersaudara. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi wa ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum
wal amras bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil Islam wal muslimin wa hul kafarat wal musyrikin wa lam a'daka a'da'in. Allahumma fa'alna wal wala wal fahsya wal munkar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa la tusyriku bihi ahada wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.